saya belajar begini, ada dua zona dalam kehidupan kita itu yang sangat berbahaya sebenarnya. Kalau di Wahyu, Bapak Ibu nanti boleh baca ya di rumah. Di Wahyu dikatakan zona yang pertama itu adalah zona abu-abu atau suam-suam kuku. Nah ini banyak orang percaya seperti ini. Dia mungkin ke gereja, mungkin banyak melakukan hal-hal baik, tapi orang itu setengah-setengah. Dan ternyata Tuhan tuh gak suka. Tuhan tuh gak suka orang yang setengah-setengah. Makanya kan ada lagunya, kalau mau basah sekalian, kering-kering seperti itu kan. Nah ternyata di Alkitab juga ada. Nah lalu yang kedua, nah ini yang pagi hari ini kita akan sama-sama bahas, yaitu zona nyaman. Ini adalah zona yang mungkin orang tuh sulit untuk tinggalkan. Nah boleh next slide. Nah kalau kita berbicara tentang zona nyaman, setiap kita pasti punya zona nyaman. Kalau andai kata kita punya waktu seharian di sini, lalu dikasih kuesioner gitu ya, coba tuliskan zona nyaman Bapak Ibu dan anak-anak muda sekalian, pasti semua akan mencatat zona nyaman masing-masing kita. Nah, kita coba lihat ya beberapa contoh zona nyaman, boleh ditampilkan. Nah, sayang ini slideshow-nya tidak berfungsi, jadi ditampilkan semua ya, tapi nggak apa-apa. Nah, kalau kita berbicara zona nyaman, kalau masing-masing kita ditanya, mungkin ada yang akan jawab gini. Zona nyaman saya itu adalah pacaran yang beda agama, beda seiman, atau mungkin juga seiman, tapi seringkali area ini akan menjadi zona nyaman anak-anak muda. Saya juga pernah pacaran, saya nggak usah sebut saya berapa kali pacaran, tapi sebelum menikah saya juga pacaran. Dan anak-anak muda saya mau kasih tahu ya, waktu dulu saya pacaran, memang benar sih orang bilang kalau tai ayam tuh kayak coklat, itu benar Bapak Ibu, teman-teman. Karena saya berada dalam satu zona yang nyaman banget. Saya tidak peduli dengan sekeliling saya. Bahkan karena saya pelayanannya anak-anak muda, saya banyak melayani anak-anak muda. Saya juga pernah bergabung dalam satu komunitas. Ada satu anak muda yang saya layani, waktu itu dia belum punya pacar. Wah itu kalau diajak pelayanan, tak peduli hujan badai mau tsunami datang. Tapi begitu dia diizinkan kenal seorang wanita, karena anak mentor saya itu laki-laki. Waktu dia diizinkan Tuhan kenal seorang wanita, perlahan tapi pasti dia mundur dan dia sudah tidak lagi. Bahkan saya sudah tidak bisa menghubungi dia. Padahal saya dekat banget sama anak itu. Terus saya coba cari tahu ke beberapa temannya, katanya sih, oh iya dia udah asik dengan pacarnya. Oke, so it's fine, gak ada masalah. Itu hak masing-masing orang. Tapi saya melihat bahwa zona nyaman orang ini adalah pacarnya dia. Nah yang repot kalau kita pacaran dengan orang yang tidak seiman, anak-anak muda. Saya juga pernah ada di zona ini dan saya hampir terperangkap. Nanti kapan-kapan kalau saya diizinkan di anak muda saya akan bersaksi. Saya waktu itu dijanjikan begitu banyak harta, yang penting saya jual Yesus dan mengikut wanita itu. Tapi saya memilih enggak deh, karena buat saya Yesus itu yang terbaik. Amin. Nah jadi itu zona nyaman yang pertama. Lalu zona nyaman yang kedua, nah ini juga bisnis yang curang. Karena biasanya bisnis yang curang itu adalah bisnis yang profitnya lebih besar, keuntungannya lebih besar. Saya juga pernah ada di zona ini. Saya sekarang bekerja di salah satu retail minimarket. Saya nggak usah sebutkan karena saya tidak di-endorse. Ya. Dan kalau saya boleh jujur, itu adalah area yang basah buat saya. Saya kalau mau cari uang dengan cara yang tidak halal, kata saudara kita di seberang sana ya, wah itu gampang banget. Jadi kalau di tempat saya itu, misal Pak Gembala mau masukin barang, itu tinggal datang bawa barangnya, terus nanti tinggal Pak tolong dibantu ya. Jadi ada kertas putih ya, kalau kata orang pelicin gitu ya, oh itu gampang banget. Saya bisa kaya dengan cara yang instan. Dan buat saya, kalau saya terlena, itu akan menjadi zona nyaman buat saya. Saya berdoa supaya di tempat ini tidak ada jemaat Tuhan yang terlena oleh bisnis curang. Amin. Amin. Amin kok ini banget. Amin. Nggak, di sini nggak ada, di gereja sebelah ada tuh. Nah lalu yang kedua, zona nyaman yang ketiga itu pekerjaan. Tidak ada yang salah dengan pekerjaan. Saya juga bekerja dari ada telepon kok apa siapa ya? Dari pacarnya kayaknya. Nah, zona nyaman yang ketiga itu bisa jadi itu pekerjaan kita. Salah nggak dengan
maka Tuhan menyuruh kita untuk bekerja. Yang salah adalah kalau kita sudah bekerja, lalu kita banyak meninggalkan hal-hal yang penting dan utama dalam hidup kita. Salah satunya adalah apa? Pelayanan. Saya selalu ketemu dengan orang-orang yang selalu bilang, saya sibuk nih, saya nggak ada waktu buat pelayanan. Malah saya pernah menantang beberapa orang dari mereka. Saya bilang, kalau kamu bilang kamu sibuk, ayo kita duduk bareng. Saya kasih kamu kertas, saya juga pegang kertas. Kita bikin list kegiatan kita, agenda to-do list kita setiap hari. Kita lihat siapa yang paling sibuk. Gak ada yang berani. Karena menurut saya, orang kalau bekerja, yang utama itu adalah manage waktunya. Tuhan itu udah kasih kita 1 kali 24 jam. 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk istirahat, dan 8 jam untuk tidur. Tidur dan istirahat itu dua hal yang berbeda ya. Jadi jangan disamakan. Nah, yang repot kalau jam tidur dipakai jam kerja. Nah, itu yang masalah. Itulah kenapa banyak orang sulit untuk pelayanan. Saya sampai detik ini ada yang bisa tebak umur saya. Mungkin tadi Pak Sian dan Pak Gembala udah tahu. Saya tahun ini masuk 40 tahun. Dan sampai detik ini saya tidak pernah mengurangi sedikit pun semangat saya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saudara tahu kenapa? Karena saya tahu betul inilah tempat di mana Tuhan memperlengkapi dan memberkati saya. Makanya saya tidak mau pekerjaan saya menghalangi saya untuk melayani Tuhan. Saya pernah waktu saya mulai awal karir gitu ya, karena saya kerja dengan orang Tionghoa, dia mengharuskan hari Minggu masuk tidak boleh gereja. Bukan kebetulan dia adalah orang Buddha. Dia bilang gini, gak bisa, kalau Minggu kamu mau kerja ya kerja, kalau kamu gereja ya jangan kerja. Saya bilang gila, ini tantangannya luar biasa. Apa yang saya lakukan? Ini true story ya, bukan saya karang-karang. Setiap jam istirahat saya masuk ke gudang, saya kunci pintu, saya bilang tolong jangan ada yang ganggu saya bilang sama teman saya. Nah, ternyata bos saya ini cewek, agak matanya agak kecil gitu ya. Ternyata dia penasaran, tapi saya nggak tahu. Sampai satu kali itu udah jalan mungkin mau hampir setahun. Satu kali saya lupa kunci gudang, lalu dia masuk. Dia lihat saya lagi berdoa, Alkitab saya terbuka. Dia kaget, saya dengar pintu ketutup gitu ya. Terus saya keluar, karena saya takut gitu ya, karena saya kirain dia tuh fanatik gitu. Saya minta maaf, saya bilang, Bu, saya minta maaf. Tahu nggak, saya dimarahin. Dia bilang gini, kamu nggak bilang kalau setiap istirahat kamu mau berdoa? Saya bilang, aduh habis saya dipecat. Saya bilang, emang kenapa? Saya panggil dia Cik, kenapa Cik? Ya nggak apa-apa lah, kalau kamu berdoa kamu bilang aja, itu kan hak kamu. Luar biasa. Saudara tahu apa yang terjadi? Bos saya ini sekarang udah bertobat. Dia percaya Tuhan Yesus. Luar biasa karya Tuhan. Dari situ saya bilang sama Cik itu, namanya saya panggilnya Cik Vivi, Cik, saya mau izin dong setiap hari Minggu, kalau saya nggak boleh libur, saya cuma minta waktu minimal 2 jam aja. Saya untuk ibadah dulu. Tapi saya nggak bilang pelayanan, saya bilang saya mau ibadah dulu. Dia bilang apa? Oke, setiap hari Minggu kamu boleh masuk siang dan saya bisa pelayanan saat itu sekalipun saya tidak libur. Karena buat saya begini Bapak Ibu, karena banyak orang yang sudah bekerja dengan baik, dia selalu berdalih, nggak bisa nih, deadline kerja saya banyak dan sebagainya. Saya cuma mau kasih tahu gini, pekerjaan yang datangnya dari Tuhan itu tidak akan melayani kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saya selalu notat ini buat anak-anak yang saya layani. Makanya jangan salah pilih pekerjaan. Jangan pekerjaannya gara-gara mungkin duitnya banyak, hanya mungkin karena jabatannya bagus. Di perusahaan saya yang pertama saya kerja 16 tahun, itu nyaman banget Bapak Ibu. Dan 3 tahun yang lalu saya akhirnya memutuskan untuk keluar dari zona nyaman saya, bukan karena fasilitas, bukan karena gaji, tapi saya sadar bahwa inilah waktunya Tuhan mau bawa saya ke jenjang yang lebih tinggi. Nanti kita belajar, ada tingkatan-tingkatannya. Nah, lalu zona yang selanjutnya, ini yang paling tren saat ini, gadget. Bahkan ini juga berlaku di dalam gereja. Berapa banyak orang tidak bisa menerima firman Tuhan bukan karena Roh Kudus tidak bekerja, tapi dia lebih fokus pada apa? Handphonenya. Dia terlalu nyaman dengan gadgetnya. Orang lagi loncat-loncat, dia sibuk yang gue lagi di gereja nih dan sebagainya, kalau anak-anak muda gitu ya. Atau mungkin orang tua juga sama, sibuk dengan urusan-urusan yang gak penting, padahal dalam gereja. Nah jadi hati-hati dengan gadget. Dan ini apa ya? Ini tuh tren yang bikin orang tuh menurut saya rusak hari-hari ini. Handphone.
harusnya dia sibuk, jadi dia terlalu nyaman dengan sonanya dia gitu. Dan itu menurut saya tidak bagus. Kalau orang berbicara, perhatikan yang baik, karena pasti ada pesan-pesan yang baik yang akan disampaikan. Nah lalu yang kelima, keluarga. Keluarga adalah lembaga pertama yang didirikan Tuhan. Tapi sayangnya lembaga ini banyak juga dipakai orang-orang tertentu untuk tidak mau lagi terlibat dalam hal-hal yang utama, apalagi tentang kerajaan surga. Enggak. Saya banyak teman-teman yang melayani dulu gitu ya, kita sepantaran, kita melayani bareng-bareng. Begitu mereka putuskan menikah, padahal belum punya anak. Bro, pelayanan dong, aduh sorry, gua udah fokus nih sama keluarga. Oh, sampai detik ini tidak lagi pelayanan. Gak ada masalah sih, itu hak terserah, itu urusan masing-masing orang. Tapi saya cuma mau bilang ya, kalau kita masih hidup dan diberikan kesempatan Tuhan untuk melayani dalam pekerjaan Tuhan, itu adalah panggilan tertinggi dalam hidup. Dan itu kalau sampai lewat, aduh, buat saya sayang banget. Makanya saya mau encourage jemaat di sini. Kalau perlu berbondong-bondong ke pastor, saya mau pelayanan dong. Cuci WC juga nggak apa-apa lah. Yang penting saya melayani jemaat Tuhan, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh zona nyaman yang seringkali ada di dalam kehidupan kita dan masih banyak sebenarnya. Ini saya cuma ambil dari contoh kisah hidup saya ya. Saya merenung apa sih zona nyaman yang pernah ada dalam diri saya. Nah, ini yang paling menonjol. Ada banyak sekali. Oke, boleh next. Nah, kita akan belajar dari satu tokoh. Kalau minggu lalu kita belajar dari seorang tokoh yang namanya Daud. Daud itu orang yang luar biasa. Kalau minggu kemarin Bu Gembala mencontohkan Daud, mungkin kita masih agak susah membayangkan. Nah, kalau mau lihat Daud zaman sekarang, lihatlah saya. Saya kan agak pendek, agak hitam manis gitu ya. Jadi harusnya lebih memudahkan jemaat untuk merefleksikan Daud itu seperti apa. Nah, tapi pagi hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh yang namanya Abraham. Saya akan bacakan ayatnya. Kejadian 12 ayat 1 sampai 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ini ayat yang saya paling suka. Karena kenapa? Sebenarnya di sini tuh pesan Tuhan tuh udah jelas banget. Aku akan memberkati Abraham, tapi tidak sampai di situ. Dan engkau akan menjadi berkat. Nah, coba garis bawah ini. Aku akan menjadikan engkau berkat. Nah, jadi ingat-ingat ya ayat ini ya. Kalau nanti Bapak Ibu diberkati, nanti jemaatnya udah datang pakai Alphard, pakai Lexus gitu ya. Ingat, berarti Tuhan mau memakai jemaat Tuhan untuk lebih lagi menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Jadi kita itu diberkati kayak Abraham karena Tuhan mau kita menjadi berkat buat orang lain. Itu tujuannya sebenarnya. Tapi hari ini kita nggak berbicara berkat. Nah, saya pelajari dari Abraham. Nanti kalau Bapak Ibu boleh baca Kejadian 12 ayat 1 dan seterusnya. Di sini Abraham itu dipanggil Tuhan keluar dari negerinya, dari rumahnya. Nah, tapi yang menariknya tuh begini. Ternyata Abraham ini keluar dari negerinya itu bukan dalam keadaan miskin, enggak. Ternyata dia tuh kaya raya. Dia punya banyak karyawan. Jadi Abraham itu di negerinya bukan orang yang biasa-biasa aja, dia udah orang kaya. Tapi yang menarik di ayat ini, saya coba cari gitu ya. Saya cari terjemahan lain. Ternyata tidak ada ayat yang mencatat Abraham itu mengeluh. Atau tidak ada ayat yang bilang gini, Tuhan, udahlah Tuhan, saya cukup di sini aja lah. Dengan apa yang saya punya, ini udah cukup bisa menghidupi keluarga saya 7 turunan. Gak ada. Abraham mengikuti apa kata Tuhan. Dia keluar, maka dia ajak keluarganya Lot. Bapak Ibu tahu ya, istrinya diajak juga. Nah, kalau kita dipanggil saat kita kondisi kayak ini, saya merenung ya. Saya flashback ke diri saya gitu. Andai kata Tuhan datang saat ini sama saya terus dia bilang gini, Andri, saya mau panggil kamu, kirim kamu ke Papua. Waduh, saya mungkin akan bilang sama Tuhan, aduh Tuhan, sudahlah. Saya udah setengah umur Tuhan, saya udah punya pelayanan di sini, saya udah punya komunitas di sini, saya juga punya kehidupan, pekerjaan. Udahlah Tuhan, jangan saya deh, yang lain aja Tuhan. Saya udah nyaman Tuhan di sini.
merasa saya nyaman. Nah Abraham salah, nggak kayak gitu. Dia berkecukupan, dia berkelimpahan, tapi setiap jenderal dia langsung keluar, dia pergi. Dia mengikuti apa kata Tuhan. Dia berani keluar dari zona nyaman. Kalau Abraham posisinya waktu itu biasa-biasa aja, saya akan bilang, ya ini mah hal biasa. Semua juga orang akan melakukan hal yang sama, ya enggak? Kalau kita miskin, kita biasa-biasa aja, lalu kita dijanjikan sesuatu yang besar, siapa yang nggak mau? Manusia normal pasti akan melakukan itu. Tapi Abraham tidak, dia kaya, dia punya banyak harta, dia punya semua yang dia mau. Tapi waktu dia dipanggil Tuhan, dia mau dibawa keluar dari zona nyamannya, dia tidak banyak alasan. Dia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Boleh next slide? Nah, kita harus catat ini bahwa Tuhan mau kita keluar dari zona nyaman yang membuat kita tidak bertumbuh dan berkembang. Sekali lagi saya tidak tahu apa yang menjadi zona nyaman Bapak Ibu, tapi masing-masing kita lebih tahu zona nyaman kita, dan saya cuma mau bilang kalau itu tidak membuat kita berkembang, cepat-cepat ambil keputusan sebelum terlambat. Saya ada satu pengalaman, ini kisah nyata juga. Waktu itu saya dalam satu pelayanan, saya lupa pelayanan apa waktu itu, KKR atau apa gitu, zaman-zaman dulu kan ada KKR. Saya kan orangnya energik ya, makanya saya kalau song leader, saya kayak sharing gini, saya tuh suka jalan-jalan. Nah saya nggak bisa diam. Kadang tuh saya jalan ke jemaat, kadang saya jalan keluar, saya pulang. Kadang begitu. Nah saya nggak bisa diam. Nah satu kali pas di KKR itu saya kan loncat-loncat, kalau itu masih belum terlalu tua lah. Di samping saya itu ada bapak-bapak. Padahal lagunya itu lagu puji-pujian gitu, lagu gembira kayak tadi, lebih dari kemarin kayak lagu gitu. Habis itu dia nangis. Terus saya bingung, ini kok bapak aneh ya? Kalau lagu lambat kan orang nangis itu hal yang wajar ya. Tapi ini bapak nangis, padahal lagunya itu lagu heboh gitu. Terus saya iseng nanya, Pak, soalnya Pak, bapak kok nangis? Ada satu kata yang itu yang membuat saya jadi termotivasi. Dia bilang gini, saya nangis lihat kamu. Kenapa Pak? Dulu waktu saya muda, saya banyak menghabiskan waktu saya untuk hal-hal yang tidak berguna. Sekarang saya udah tua, saya tahu saya masih diberikan Tuhan waktu untuk pelayanan, tapi pelayanan saya udah terbatas. Dia cuma bilang gini, kamu jangan mundur ya, pelayanan terus sampai kamu tua. Wah, itu kayak apa ya, kayak jantung saya itu di-stop gitu. Dan itu saya nggak akan lupa sampai sekarang. Nah, banyak orang baru mau keluar dari zona nyamannya waktu dia udah kuat, waktu dia di tempat tidur, waktu dia udah IC, waktu dia udah nggak bisa jalan. Ya nggak ada salahnya, tapi sayang gitu loh. Yang tadinya Tuhan mau memberkati kita berlebih untuk jadi berkat buat orang, tapi kita nyusahin orang. Nah karena itu, ayo Bapak Ibu, jemaat Tuhan, khususnya anak-anak muda ya, mumpung masih muda nih, ambil waktu, ayo ambil peran. Di tempat ini saya sering ngobrol dengan pastor, dan pastor ini luar biasa untuk saya karena pastor ini orang yang sangat visioner. Saya jujur, saya banyak ditawarkan join di komunitas-komunitas yang menjanjikan banyak, nanti kamu jadi begini, tapi enggak, saya bukan cari begituan. Saya ngobrol dengan pastor punya visi dan tujuan yang jelas untuk jemaat Tuhan, dan buat saya itu humble banget. Pastor dan ibu banyak cerita tentang kisah mereka, bagaimana jatuh bangunnya pastor, dan saya tahu pastor kita ini tuh benar-benar keluar dari zona yang bukan nyaman lagi, zona tidak nyaman. Pastor dan ibu bisa memilih untuk tidak melayani kita dan lebih fokus pada keluarga, pekerjaan dan sebagainya, tapi pastor dan ibu tidak melakukan itu, dan itu yang perlu kita contoh. Amin. Nah jadi ingat, zona nyaman yang bikin kita tidak bertumbuh dan berkembang, ayo ambil langkah untuk keluar dari sana. Nah kabar baiknya adalah, boleh next. Kabar baiknya adalah kalau Tuhan yang memanggil dan mengutus kita, Tuhan sendiri akan menyertai dan memberkati. Amin. Tapi saya kok udah keluar, tapi kok saya tidak, kok kayaknya susah banget ya. Nanti Bapak Ibu boleh baca tentang Abraham. Abraham itu waktu keluar dari negerinya, itu kan dia dibawa Tuhan ke Mesir. Itu ternyata dia tidak langsung dibawa ke negeri yang indah, Kanaan, tidak. Nah nanti kita akan lihat
diperhadapkan dengan, bahkan dia, saya baca ya di ayat-ayat selanjutnya, nanti Bapak Ibu di rumah boleh baca, itu dia harus berperang lawan raja-raja. Mungkin kalau saya jadi Abraham, saya bilang mungkin saya bisa begini kalau bahasa zaman sekarang, gila Tuhan, katanya lu mau berkati gua tapi kok bikin saya berantem, kalau saya mati gimana? Enggak. Abraham menghadapi orang-orang musuhnya saat itu. Nah jadi ingat ya, ini kabar baiknya. Jadi kalau Tuhan yang mengutus kita, Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang mau membawa kita keluar dari zona nyaman, itu Tuhan sendiri yang akan menyertai. Dan Tuhan itu tidak pernah kerja setengah-setengah. Dia itu sekali dan tuntas sampai selesai. Kecuali kita ngeyel kayak bangsa Israel. Di sini gak ada yang ngeyel ya. Amin. Coba lihat kiri kanannya, bukan ngeyel. Enggak ya. Gak ada ya. Di sini gak ada. Di kiri sebelah ada. Oke, next. Wah ini besar-besar waktu. Nah, tempat yang paling berbahaya yang tadi di awal saya bilang, salah satunya itu adalah zona nyaman. Jadi kalau ada yang masih terlalu nyaman dengan zonanya, hati-hati. Karena itu adalah tempat yang paling berbahaya. Next, lanjut aja. Nah, apa bahayanya zona nyaman? Ini tuh tadinya saya mau dikeluarin satu-satu gitu, tapi nggak bisa. Nah, yang pertama, zona nyaman itu tidak akan membawa kita pada perubahan yang berarti. Jadi kalau Bapak Ibu atau teman-teman bergaul dengan seseorang, tapi kok hidupnya tuh dari dulu sampai sekarang, lagunya kayak gini, coba kasih dia bro. Cek. Aku masih seperti yang dulu. Tahu lagi dia? Nah, kalau Bapak Ibu atau teman-teman sekalian ketemu dengan teman lama, tapi lagunya masih kayak gini, bisa jadi orang itu terlalu nyaman di zonanya. Ingat, zona nyaman tidak akan membawa kita kepada perubahan apapun. Tidak ada. Ya mungkin hidupnya begitu-begitu aja, tapi flat. Dan saya punya banyak contoh, tapi saya tidak bisa sampaikan karena waktu. Nah lalu yang kedua, kesuksesan itu tidak datang dari zona nyaman. Tidak ada. Saya waktu mau bukan pamer ya, bukan sok pamer gitu ya, tapi saya bekerja di salah satu retail dan saya menjadi salah satu manajer dari sekian belas manajer. Dan buat saya itu suatu kebanggaan sebagai anak Tuhan. Bapak Ibu tahu, teman-teman tahu, saya tidak akan pernah bisa dapat promosi jadi manajer kalau berapa tahun yang lalu ya. Saya keluar dari Makassar itu 2005, berapa tahun yang lalu seperti itu. Nah, kalau saya tetap menetap di Makassar, saya nyaman dengan orang tua saya, "Ma, duit dong," dikasih, "Pak, duit dong, Kak, duit dong." Saya nggak akan pernah jadi apa-apa. Jadi tidak ada kesuksesan yang datang dari zona nyaman. Saya pernah ngobrol sama teman saya, kalau saya dulu di Makassar, saya nggak milih keluar, mungkin saya bakal jadi preman lampu merah kali. Mungkin, karena hidup saya dulu kacau. Jadi Bapak Ibu jangan lihat yang sekarang, lihat yang prosesnya. Saya dulu tuh nggak berbentuk sama sekali sebenarnya. Mungkin kalau dibandingkan dulu dan sekarang, nggak kenal kali. Tapi di situ saya belajar bahwa kesuksesan tidak keluar dari zona nyaman. Nah, lalu yang ketiga, berada di zona nyaman membuat kita membuang waktu tanpa terasa. Nah ini, kita nggak sadar, tahu-tahu udah tua, tahu-tahu umur kita udah berapa tahun. Saya aja nggak sadar gitu. Saya tuh jujur saya masih pengen muda lagi gitu, tapi nggak bisa ternyata. Saya bentar lagi 40 tahun. Saya tuh masih pengen 30 tahun, masih pengen main futsal, masih pengen melakukan banyak hal, tapi nggak bisa. Umur nggak bisa bohong gitu loh. Makanya ya di masa-masa ini saya banyak melakukan hal-hal yang saya masih bisa lakukan gitu ya. Nah jadi orang yang berada di zona nyaman itu membuat kita buang waktu. Lalu yang keempat, zona nyaman membuat kita semakin manja. Jadi jangan manja. Ingat, Tuhan itu tidak pernah mendidik kita menjadi anak-anak yang manja. Amin. Nah lalu yang kelima, zona nyaman itu zero tantangan. Saya kenapa 16 tahun di perusahaan saya yang lama, di retail juga, tapi kalau yang dulu hypermart, saya pindah ke minimarket. Kenapa 16 tahun saya di sana saya memilih untuk keluar? Karena saya membutuhkan satu tantangan yang baru. Dan benar saja Bapak Ibu dan teman-teman, di situ saya banyak melakukan ide-ide kreatif yang akhirnya membuat Tuhan mengizinkan saya dipromosi, diperkenalkan. Karena media promosi nomor satu itu sebenarnya orang lain, mulut. Apa yang kita lakukan itu yang akan diceritakan orang. Makanya
promosi itu nggak usah cari-cari muka gitu loh. Bos, saya udah kerja hari bos, saya datang jam 8 bos, nggak usah. Promosi itu datangnya dari Tuhan melalui orang-orang sekeliling kita. Amin. Jadi itu 5 bahaya zona nyaman. Dan masih banyak sebenarnya, tapi ini yang umum terjadi. Boleh lanjut, kita terus saja. Aduh. Waktu saya sampai jam 3 ya, Pastor. Kita sampai jam 3 nggak apa-apa ya? Jam 4 ya? Sekalian ini kita retret gitu ya. Oke, nah ini. Jadi Bapak Ibu lihat, ini ada bagian dari zona-zona itu. Jadi kenapa banyak orang nggak mau keluar dari zona nyaman? Karena ternyata setelah kita keluar dari zona nyaman, itu kita tidak akan langsung ke zona yang bikin kita bertumbuh. Tapi zona apa? Zona takut, zona belajar. Di sini orang banyak yang nggak suka. Saya belajar dari Abraham. Abraham waktu keluar itu dia dibawa ke Mesir. Itu bahkan saking ketakutannya dia, itu dia suruh istrinya bilang gini, karena istrinya cakep banget ya. Sarah itu istri banget, cakep banget. Dia bilang gini sama istrinya, nanti kalau raja itu tanya kamu jangan bilang kamu istri saya ya, nanti saya dibunuh. Bilang saya ini saudaramu. Bayangin, saya nggak tahu ya, saking ketakutannya Abraham itu seperti apa, sampai dia suruh bilang istrinya, jangan mengaku kamu istri saya. Nah, banyak orang tidak suka, banyak orang tidak senang dengan zona setelah zona nyaman. Kita takut karena kita akan dibawa ke zona takut. Karena di zona takut ini orang tuh gak akan percaya diri, banyak alasan, mudah dipengaruhi. Nah ini adalah zona labil. Lalu masuk ke zona selanjutnya yaitu zona belajar. Ini juga waktu Abraham dibawa berperang melawan raja-raja, disitulah Abraham belajar tentang keahlian perangnya dia. Nah di sini juga orang gak suka. Siapa yang mau disuruh berperang? Mungkin kalau misalnya kayak Pak Sean gitu ya, diutus sama Pak Gembala, Pak Sean nanti saya utus Pak Sean ke Palestina ya, untuk menjangkau di sana. Jangan takut, Tuhan menyertai. Tapi sebelum bangun jemaat, Bapak harus perang dulu. Mau gak Pak? Kado ulang tahun loh. Atau ada jemaat di sini yang mau diutus ke Papua sana melawan KKB. Ayo kamu jangkau tuh KKB, pasti kamu bisa menangkan dia. Mungkin kalau akal saya kita bilang gila kali ini Pastor ya. Tapi seringkali cara Tuhan bekerja seperti itu, dan memang tidak semua wajar. Tapi sekali lagi kabar baik yang tadi kan, kalau Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memutus, Tuhan pasti yang menyertai. Tapi jangan konyol ya, harus benar-benar confirm dari Tuhan. Nah setelah itu baru kita zona bertumbuh. Orang kan maunya kalau bisa nih Tuhan, dari zona nyaman, udahlah Tuhan kasih bonus, jangan zona belajar, jangan zona takut, langsung aja deh saya diberkati supaya saya bertumbuh, saya pelayanan dan sebagainya. Berapa banyak orang mau pelayanan di gereja, disuruh asyir kagak mau, disuruh jadi guru sekolah minggu gak mau. Kamu pelayanannya boleh Pastor, tapi kalau bisa saya langsung jadi song leader. Padahal ngomong aja false gitu. Gak bisa, semua ada prosesnya. Amin. Oke, next. Harus buru-buru nih. Nah, kita lihat contoh-contoh di Alkitab ya. Apa yang terjadi kalau orang-orang ini atau bangsa ini tidak mau keluar dari zona nyaman? Yang pertama, pasti bangsa Israel akan jadi budak selamanya. Dan di Alkitab kita tidak akan pernah mendengar ada yang namanya generasi Yosua dan Kaleb. Tidak ada. Andai kata dibilang, aduh Tuhan, sudahlah Musa aja deh yang pergi, saya nggak usah. Bangsa Israel bilang gitu, maka mereka akan jadi budak selamanya. Lalu yang kedua, Petrus dan Andreas, ini saudara ya, itu mereka tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan andai kata mereka tidak mau pergi mengiring Yesus. Andai kata mereka bilang, udahlah Tuhan, saya jadi pelayan aja deh, sekarang ikan kan lagi naik nih Tuhan, lumayan. Atau apa lagi? Nah Daud, minggu lalu kita sudah belajar. Andai kata Daud tidak berani menghadapi Goliat, mungkin khotbahnya Ibu Gembala minggu lalu akan berbeda, saya nggak tahu seperti apa. Lalu, yang Abraham yang hari ini kita pelajari, mungkin Abraham tidak akan menjadi bapa semua orang percaya saat ini kalau dia tidak mau keluar. Amin. Saya ingin kasih contoh saya, tapi karena waktu kita next saja deh, karena ini masih ada 200 slide soalnya. Nah, lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana kita bisa keluar dari zona nyaman? Karena sebenarnya banyak orang tuh ingin keluar. Makanya saya suka pelayanan di anak-anak muda, karena buat saya anak-anak muda itu anak-anak muda yang idealis, orang yang sangat idealis. Sebenarnya dia ingin melakukan banyak hal, tapi dia tidak tahu harus kemana dan tidak ada yang menuntun.
Nah, bagaimana kita keluar dari zona nyaman? Nah, yang pertama adalah, boleh next saja. Next, boleh. Nah, hal yang pertama yang kita harus lakukan agar kita bisa keluar dari zona nyaman itu adalah apa? Bergerak menuju ketakutanmu. Saya nggak tahu apa ketakutan kita hari ini. Dulu waktu saya mau pindah kerja, ketakutan saya itu begini. Kalau saya di perusahaan baru, saya bakalan jadi karyawan tetap nggak? Saya bakalan perform nggak? Itu ketakutan yang ada dalam saya. Tapi saya ngobrol sama istri bilang, udahlah sikat, ambil. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dan saya juga udah berdoa sih. Nah, saya keluar dan puji Tuhan, ternyata semua yang saya takutkan itu tidak ada yang terjadi. Jadi poin yang pertama adalah bergerak menuju ketakutanmu. Minggu lalu kita belajar tentang Daud. Ingat, Daud itu tidak disuruh untuk melawan Goliat. Bahkan kakaknya itu marah-marah waktu Daud masuk ke medan perang. Tapi di Samuel diceritakan, di 1 Samuel diceritakan, Daud itu bangun pagi-pagi. Betul, dia melakukan perintah bapaknya karena dia disuruh bawa, kalau nggak salah, perbekalan gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Dia menawarkan diri. Yang seberani-beraninya Daud, saya yakin dia juga pasti takut saat itu. Tapi dia bilang, saya percaya. Saya percaya imannya Daud itu begini. Tuhan yang kirim saya, kok ngapain saya takut, kan gitu. Nah, jadi hal pertama yang kita bisa lakukan untuk keluar dari zona nyaman yaitu apa? Bergerak menuju ketakutanmu. Saya nggak tahu apa ketakutan kita hari ini. Anak-anak muda, kalau kau harus putus dari pacarmu yang mungkin tidak seiman atau pacaran yang nggak benar, dan mungkin ketakutanmu mungkin, aduh Tuhan, tapi dia kan cantik banget, nggak ada cewek yang kayak dia Tuhan, udah dia aja Tuhan. Saya bilang jangan takut, Tuhan akan gantikan yang lebih baik tentunya, amin. Tapi satu doang ya, bukan dua, amin. Nah, kita lanjut aja, kita cepat saja ya. Yang kedua, nah yang kedua adalah mulai buat daftar yang berisi tujuan pertumbuhan. Jadi ingat, Abraham itu diberkati untuk menjadi berkat. Jadi kalau kita mau keluar dari zona nyaman, tujuannya begini. Adalah saya mau pindah ke, bisa dari dulu saya di Makassar gitu. Saya mau pindah ke Jakarta supaya saya kerja baik, saya punya uang banyak, saya bisa menikmati hidup saya sendiri. Saya nggak perlu menikmati orang. Saya bilang, itu percuma. Tapi mulai bikin daftar pertumbuhan. Setelah saya keluar dari zona nyaman, saya mau ngapain? Jadi jangan sebelum keluar listnya itu apa? Kalau saya sukses, ntar saya karaokean setiap hari di mana ya? Saya judi tiap hari di mana ya? Rokok apa yang saya ganti ya tiap hari? Jangan. Mulai bikin list pertumbuhan kita masing-masing. Amin. Karena Tuhan gak suka hal yang tidak bagus itu. Nah, yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa keluar dari zona nyaman? Nah ini, jangan memilih pilihan yang aman. Kita itu terlalu sering memilih pilihan yang aman. Udahlah Pak Pendeta, saya jadi jemaat saja lah. Saya biar duduk manis aja. Yang penting jemaat kursi terisi. Saya nggak usah pelayanan. Padahal suaranya bagus. Padahal dia jago main musik. Saya bilang jangan. Kita jangan jadi orang yang terbiasa dengan pilihan yang aman. Karena pilihan yang aman itu juga seringkali jadi bumerang buat kita. Saya paling nggak mau di kantor saya suka bukan bentrok sebenarnya. Karena saya orangnya kritis, saya orangnya sangat idealis. Kalau ada yang saya nggak suka, saya pasti ngomong. Yang nggak usah jauh-jauh ya. Ini contoh aja, contoh. Saya kalau dengar musik fals sedikit, itu saya langsung nggak enak gitu. Dan saya bisa dengan secara langsung saya datang ke orangnya dan saya bilang, bro, lu belajar deh. Karena saya bukan tipe orang yang suka zona aman. Kalau zona aman kan gampang. Sudahlah, biarin aja, itu kan urusan dia. Tapi enggak. Karena buat saya, kalau saya ingin orang lain bertumbuh, ya saya harus kasih tahu. Karena tidak ada orang yang tidak semua orang tahu bagaimana caranya dia harus bertumbuh. Tidak semua orang mengerti kelemahannya. Kita butuh orang lain untuk memberitahu kepada kita. Saya juga senang kalau dikasih tahu orang. Bisa kayak, Dri, lu jangan dandan kayak gitu deh. Emang kenapa? Lu terlalu ganteng. Oke, siap. Saya rubah. Oke, jadi jangan memilih pilihan yang aman. Pilihlah pilihan di mana kita akan menjadi berkat dan dipakai Tuhan maksimal. Amin. Nah, lalu yang keempat, nah ini, belajar katakan ya lebih sering. Jadi jangan, tolong ya, enggak deh saya
Karena keseringan jangan. Waktu Tuhan mau memberkati, bisa gini, Andri, saya mau memberkati kamu. Karena itu saya udah terlanjur sering bilang tidak. Saya akan bilang Tuhan, gak usah gitu. Padahal Tuhan belum selesai. Karena orang ini terlalu, atau karena saya mungkin terlalu sering bilang tidak. Tidak, dan tidak. Nah jadi, ayo kita mulai belajar saat ini, katakan, yes, I can. Ayo kita sama-sama ya, bilang, 1, 2, 3. Yes, I can. Masih kayak takut nih. Tenang aja. Ini kan direkam Pastor, nanti lihatin mulut-mulut yang ngomong. Jadi langsung todong pelayanan. Enggak, bercanda. Ayo sama-sama kita serukan, yes, I can. 1, 2, 3. Yes, I can. Haleluya. Asik. Nah jadi jemaat Tuhan nanti kalau diminta pelayanan, Pastor tolong bantu ini ya. Yes, I can. Wah, keren kan? Kan apa ya? Kayaknya Pastor juga bakalan semangat gitu. Pastor, tolong ini ya, kita mau beli gedung gereja. Saya butuh uang 3 miliar. Yes, I can. Amin, amin. Kok kayak gak percaya sama Pastor? Terus dulu dong. Ya jadi katakan ya lebih sering. Jadi jangan tidak. Udah belajar kita ya say no to drugs aja lah ya. Tapi buat Tuhan katakan apa? Yes, I can. Oke? Nah yang kelima, ini yang terakhir, 35 menit lagi. Ayo kita belajar untuk menciptakan tantangan untuk diri kita sendiri. Nah ini saya belajar dari awal kitab di Daniel, Mesak, Sadrak, dan Abednego. Itu dia memilih untuk tidak makan makanan raja. Lalu yang siapin makanan itu, tapi kalau nanti kamu kelihatan gak sehat, saya bisa dihukum. Ya udah, tantang saya, tantang kita. Kasih saya sayuran sama apa satu lagi saya lupa. Intinya dia tidak mau makanan yang enak-enak. Dia bikin challenge, dia bikin tantangan sendiri buat dirinya. Dan apa yang terjadi? Setelah beberapa waktu kemudian di Daniel, 1 Daniel nanti Bapak Ibu boleh baca, dikatakan justru keempat orang ini terlihat lebih sehat, lebih segar. Ayo belajar bikin tantangan sendiri. Kalau mungkin selama ini kita cuma penyanyi kamar mandi yang cuma bisa nyanyi hahaha gitu ya. Tapi kok suara saya kok mirip Rosa ya? Kok saya kalau ngomong dikit suara saya kok mirip Afgan ya? Mulai tantang dirimu. WA Pastor, sepertinya suara saya mirip Afgan. Saya kayaknya pilih coba nih Pastor, jadi drummer. Oh gak nyambung ya. Jadi singer. Boleh kali Pastor. Ayo tantang dirimu. Karena kita tidak akan pernah tahu potensi kita kalau kita tidak mencoba. Amin. Jadi ayo, kalau perlu semua jemaat ini jadi pelayan di sini. Biar kita layani malaikat Tuhan. ya. Jadi ciptakan tantangan untuk diri sendiri. Karena ada orang yang malu-malu untuk menawarkan. Jadi tantang diri. Ada Pastor, kalau nggak ada yang main bass saya bisa ya. Saya tantang diri saya nih. Pastor, kalau nggak ada yang main drum saya bisa ya. Pastor, kalau nggak ada uang jangan ke saya. Kita yang lain. Oke. Ya, jadi itu 5 hal yang bisa membantu kita untuk keluar dari zona nyaman. Nah, sedikit lagi slide-nya. Next saja. Jadi, apa yang kita harus lakukan? Segeralah keluar dari zona nyaman dengan tuntunan Roh Kudus. Makanya kita bersyukur Tuhan memberikan kita Roh Kudus sebagai Roh penolong. Amin. Bukalah diri terhadap hal-hal baru. Ingat, kalau kita ditantang, gak usah takut, jalanin dulu aja. Bagusnya gereja, itu gereja tidak pernah menghukum orang kalau salah. Saya beberapa kali pelayanan salah-salah chordnya, malah saya tetap diberkati gitu loh. Bukan, sorry ya lu chordnya salah, 3 minggu kamu gak boleh pelayanan. Enggak. Jadi berani untuk hal-hal baru. Dapatkan hikmat Tuhan untuk mengalami lompatan besar yang akan mengubah kondisi kehidupan kita agar kita semakin diperlengkapi Tuhan. Amin. Lanjut aja. Nah ini ayat terakhir. Jadi Efesus 4 ayat 28 bilang gini, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Artinya apa? Ayo kita keluar dari kebiasaan kita yang buruk. Kita keluar dari zona nyaman supaya kita jadi berkat buat orang lain. Nah, saya simpulkan, ini summary. Boleh next, ini slide terakhir saya. Jadi kita semua tidak akan menyaksikan kemuliaan-kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita jika kita terus memilih untuk tinggal di zona nyaman kita. Kita harus percaya kepada Tuhan ketika Dia
tantang kita semua. Mulai detik ini kita belajar, kita berdoa minta Roh Kudus supaya kita dibawa keluar dari zona nyaman, supaya kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Amin. Haleluya. Mari kita tutup mata. Saya ingin